Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gibran Garin Manurung, NIM 21030607 dari Peternakan A. Di sini saya akan menjawab dan juga menjelaskan beberapa proses pencernaan pada karbohidrat, protein dan juga lemak. Di sini saya mendapatkan 7 pertanyaan dari dosen pengampu, yaitu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Soal pertamanya yaitu jelaskan pencernaan karbohidrat pada hewan non-ruminansia dan juga hewan ruminansia. Pertama saya akan menjawab dan juga menjelaskan pada hewan non-ruminansia. Pada hewan non-ruminansia, makanan akan dicerna pada rongga mulut yang akan bergabung pada kelenjar saliva yang mengandung enzim amilase. Enzim amilase ini dapat menguraikan karbohidrat menjadi glukosa dan juga bisa menjadi maltosa jika dicerna lebih lama. Setelah dari rongga mulut akan dilanjutkan kepada lambung yang akan dilewati dulu, yaitu eksofagus. Tapi namun pada eksofagus ini hanya cukup menyalurkan. Pada lambung terdapat asam HCl yang dapat menghaluskan kembali makanan ataupun karbohidrat tersebut. Lalu setelah dari lambung akan masuk ke intestinum tenue. Pada intestinum tenue, tepatnya pada bagian duodenumnya, akan terjadi pemecahan amilum yang tidak maksimal pada rongga mulut. Hal ini akan juga dibantu oleh enzim amilase yang tapi berasal dari pankreas. Setelah dari duodenum akan masuk ke jejunum. Pada jejunum ada zat disakarida yang akan dipecahkan menjadi monosakarida. Lalu pada ileum setelah jejunum tadi, monosakarida akan dipecahkan lalu diangkut oleh pembuluh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh untuk menghasilkan energi pada proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs dan juga transport elektron. Setelah dari intestinum tenue akan masuk ke intestinum crassum atau usus besar. Pada usus besar ini akan terjadi fermentasi. Lalu setelah itu sisa-sisa karbohidrat yang sudah dilalui dari rongga mulut sampai usus besar akan dibuang oleh anus. Itu proses pencernaan karbohidrat pada non-ruminansia. Lanjut kepada hewan ruminansia, karbohidrat yang berupa serat ataupun pati akan dicerna oleh rumen dan retikulum yang dibantu oleh mikroba dan juga bakteri amilolitik dan selulitik yang akan menghasilkan glukosa, lalu akan diubah lagi menjadi asam pirufat, lalu menghasilkan hasil akhirnya yaitu VFA berupa asetat, propionat, dan butirat. Lalu jika pada rumen dan retikulum tidak terjadi pencernaan yang sempurna, maka hasilnya akan dikirimkan kepada usus halus yang akan terjadi penyerapan. Lalu setelah diserap akan disalurkan seterusnya kepada intestinum crassum atau usus besar yang akan terjadi fermentasi dan juga akan menghasilkan VFA atau asam lemak terbang. Lalu lanjut pada soal nomor 2, yaitu jelaskan metabolisme karbohidrat pada hati. Ya, pada hati ini proses metabolisme karbohidrat akan diubah dulu kepada glukosa, lalu glukosa akan diserap dan juga diedarkan ke salah satunya pada hati, lalu akan diubah menjadi glikogen oleh hormon insulin. Pada darah, jika glukosa kurang, akan terjadi pemecahan glikogen untuk kembali menjadi glukosa oleh hormon glukagon. Seperti itulah metabolisme karbohidrat pada hati. Lalu soal nomor 3, jelaskan proses pencernaan protein pada hewan non-ruminansia dan juga hewan ruminansia. Pada hewan non-ruminansia terjadi
protein ini akan terjadi pencernaannya pada ventriculus atau lambung karena ada asam HCl yang dapat mengaktifkan pepsinogen untuk menghasilkan pepsin. Pepsin inilah yang dapat menguraikan protein untuk menjadi pepton. Lalu pepton akan masuk ke intestinum tenue, tepatnya pada duodenum. Pada duodenum ini pepton akan diubah menjadi asam amino oleh tripsin. Lalu pada jejunum akan terjadi eripsin. Lalu pada ileum akan terjadi penyerapan protein atau asam amino. Lalu sebagian juga akan diubah menjadi amonia, lalu disalurkan ke ginjal dan keluar bersama urin. Seperti itulah proses pencernaan protein pada non-ruminansia. Lalu pada hewan ruminansia, protein akan dicerna pertama pada rumen yang dibantu oleh mikroba dan juga bakteri proteolitik. Pada ruminansia ini protein didapat pada pakan ternak. Pakan ternak ini mengandung dua protein, yaitu ada protein murni dan juga protein yang mengandung NPN. Jika pada pakan yang mengandung NPN, NPN-nya akan langsung diubah menjadi amonia. Sedangkan pada pakan ternak yang mengandung protein murni terjadi dua degradasi. Yang pertama degradasi sulit dan juga mudah didegradasi. Pada yang sulit didegradasi akan masuk kabumasum bersama jasad renik karena ada asam HCl untuk menghasilkan pada proses yang sulit didegradasi akan masuk kabumasum bersama jasad renik karena ada HCl untuk mengubah protein menjadi pepton oleh enzim pepsin, lalu dilanjutkan ke usus untuk diserap. Lalu pada yang mudah didegradasi akan diubah menjadi peptida, lalu asam amino, lalu juga sebagian akan dieliminasi menjadi amonia dan sebagian juga akan diubah menjadi asam ketoglutarat dan akan menjadi VFA atau asam lemak terbang dan diserap oleh papila rumen. Lalu lanjut ke soal nomor 4, yaitu jelaskan metabolisme protein pada hati. Jika pada hati memiliki banyak amonia pada tubuh, maka akan bersifat toksik atau racun. Maka pada metabolisme protein hati ini, amonia akan dimodifikasi atau diubah pada hati atau dirombak akan menjadi urea. Dan urea ini akan dikeluarkan melalui urin, namun setelah melewati ginjal. Seperti itulah metabolisme protein pada hati. Lalu lanjut ke soal nomor 5, yaitu jelaskan proses pencernaan lemak pada hewan non-ruminansia dan juga ruminansia. Pada hewan non-ruminansia, pencernaan lemak terjadi di duodenum oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas yang dibantu oleh empedu atau garam empedu, di mana garam empedu akan mengemulsifikasi lemak dan sehingga lipase akan mudah mencernanya. Hasil akhirnya yaitu asam lemak dan gliserol. Setelah itu akan diserap oleh usus halus. Seperti itulah proses pencernaan lemak pada hewan non-ruminansia. Lalu proses pencernaan lemak pada hewan ruminansia terjadi pada rumen. Rumen terjadi proses hidrolisis atau lipolisis yang dibantu oleh bakteri rumen, yaitu anaerofibrio lipolitikal untuk menghidrolisis trigliserida.
dan butyrifibrisolvents menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid, memiliki hasil akhir asam lemak, galaktosa, dan gliserol. Asam lemak tak jenuh akan dipisah dan diubah menjadi VFA, biohidrogenia yang terjadi pada asam lemak tak jenuh, memiliki hasil akhir asam stearat, dan juga banyak lemak yang masuk ke duodenum sebagai asam lemak bebas, memiliki kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lalu asam lemak rantai pendek akan masuk ke rumen, dan juga asam lemak rantai panjang akan masuk ke usus dibantu oleh zat lipase. Lalu lanjut ke soal nomor 6, yaitu jelaskan proses metabolisme lemak pada hati. Proses metabolisme lemak pada hati yaitu kilomikron akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol dan akan menjadi simpanan trigliserida. Lalu trigliserida akan ditransportasikan ke sel untuk dioksidasi menjadi energi. Asam lemak tersebut akan ditransportasikan oleh albumin ke jaringan yang membutuhkan dan disebut asam lemak bebas. Kilomikron yang sudah melewati pembuluh limfa pada dada akan dilanjutkan masuk ke dalam darah dan membantu pengangkutan bahan-bahan lipid ke jaringan tubuh. Lalu soal ke-7 yang terakhir, jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat, lemak, dan protein merupakan sumber energi bagi tubuh makhluk hidup. Sebagai sumber energi, lemak dan protein dapat diubah menjadi karbohidrat. Demikian pula karbohidrat dapat diubah menjadi lemak, namun sebagai sumber energi utamanya yaitu karbohidrat. Itulah hubungan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Terima kasih. Saya sudahi video saya, dan juga sampai di sini proses pencernaan yang terjadi pada karbohidrat, protein, dan lemak yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.